Halo semua rekan-rekan media sosial. Ubur-ubur ikan lele. Ketemu lagi, Le. Perkenalkan, nama saya Akbar Wakistianto, mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal, program studi Teknik Elektronika. Nomor induk mahasiswa 2202004. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video pidato. Pidatoku ini bertema tentang media sosial. Kenapa kok saya mengangkat tema ini ya? Ya karena media sosial ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu aku mengangkat dengan tema media sosial. Seperti apa sih pidato yang akan saya sampaikan? Mari kita dengarkan bersama. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan limpah kasih sayangnya lah kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati rekan-rekan media sosial sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbicara tentang etika bersosial media dan bagaimana hal ini dapat menentukan kualitas sumber daya manusia di era digital saat ini. Siapa sih yang tidak mengenal media sosial ini? Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang tua. Pasti mereka mengetahui apa sebenarnya media sosial itu. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Memberikan kita media untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan juga mengekspresikan diri. Namun, dengan kekuatan yang besar ini, datang tanggung jawab yang tidak kalah besar juga. Media bukan hanya sekedar norma, tetapi merupakan pondasi yang membangun interaksi positif di dunia maya. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai kompas atau penunjuk arah yang membimbing kita untuk berperilaku baik itu dari tanggung jawab kita. Dengan menerapkan etika yang baik, kita tidak hanya menjaga reputasi pribadi kita, tetapi juga berkontribusi pada kualitas interaksi sosial secara keseluruhan. Apa sih sebenarnya etika itu? Mengapa begitu penting? Etika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral, prinsip-prinsip benar dan salah, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Etika berkaitan dengan standar perilaku yang diterima dalam masyarakat dan digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Lalu, mengapa etika itu penting? Ada 3 poin mengapa etika itu penting. Yang pertama, membangun kepercayaan. Ketika kita berbagi informasi yang benar dan dapat dipercaya, kita membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Yang kedua, menghindari adanya konflik. Dengan berbicara dengan sopan dan menghormati pendapat orang lain, kita dapat mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu di media sosial. Yang ketiga, menjaga privasi. Menghormati privasi orang lain adalah bagian penting dari etika bersosial media. Kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, baik itu milik kita maupun milik orang lain sendiri. Adapun etika yang sebaiknya diterapkan oleh setiap pengguna media sosial. Ada 4 poin prinsip dalam beretika. Apa saja sih? Yang pertama, verifikasi informasi. Sebelum kita membagikan berita atau informasi, pastikan dahulu
bahwa informasi tersebut telah diverifikasi kebenarannya untuk menghindari adanya penyebaran hoaks. Karena penyebaran hoaks dapat merugikan banyak pihak dan menciptakan kebingungan publik. Poin yang kedua, berbicara dengan sopan. Gunakan bahasa yang baik dan hindari kata-kata kasar atau komentar yang penuh kebencian. Setiap orang itu wajib untuk dihormati dan wajib untuk saling menghormati. Dan yang ketiga, hargai privasi. Jangan membagikan informasi pribadi atau foto yang orang lain tanpa seizin mereka. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan sosial. Dan yang keempat, aktif melawan perundungan. Jika kita melihat adanya perundungan atau tindakan perundungan di media sosial, jangan diam. Bantu mereka yang menjadi korban dan laporkan pelaku. Penerapan etika bersosial media secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sendiri. Individu yang memahami dan menerapkan etika ini akan lebih mampu beradaptasi dalam lingkungan kerja yang semakin digital. Mereka akan menjadi komunikator yang lebih efektif, mampu bekerja sama dalam tim dengan baik, serta memiliki integritas tinggi dalam menyebarkan informasi. Akan tetapi sebaliknya, jika kurangnya pemahaman tentang etika bersosial media dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyebaran berita palsu, perundungan daring, dan konflik interpersonal. Hal ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga dapat merusak reputasi organisasi atau komunikasi di mana mereka berada. Contoh saja negara kita. Negara Indonesia. Sumber daya manusia yang masih tergolong rendah dan kurang berkualitas dikarenakan etika yang tidak baik dan tidak bijaksana dalam bersosial media. Indonesia telah beberapa kali dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kesopanan digital terendah di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari Digital Civility Index yang dirilis oleh Microsoft langsung. Laporan ini mengukur tingkat kesopanan pengguna internet dalam interaksi daring di 32 negara. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-29 negara yang disurvei dan menjadi yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Faktor penyebab adalah hoax atau penipuan. Faktor ini mencatat peningkatan signifikan hingga 47%. Menunjukkan bahwa banyak netizen Indonesia masih menyebarkan informasi palsu, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Terus ujaran kebencian sebanyak 27%. Dari kasus ketidaksopanan daring disebabkan oleh komentar bernada kebencian, termasuk isu ras, agama, dan politik. Dan diskriminasi. Meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya, diskriminasi berbasis gender, suku, atau penampilan masih sering ditemukan. Perilaku netizen Indonesia sering menjadi sorotan internasional, seperti serbuan komentar negatif pada kasus-kasus global. Ironisnya, meski dikenal ramah di dunia nyata, perilaku daring masyarakat Indonesia justru bertolak belakang. Hal ini muncul julukan seperti The Power of Netizen plus 62 yang sering dikaitkan dengan komentar pedas atau provokatif. Dampak negatif dari hal ini dapat kita lihat seperti perilaku tidak sopan di media sosial. Tidak hanya menciptakan lingkungan yang toksik, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi individu dan bangsa. Upaya perbaikan dalam masalah ini dengan cara meningkatkan literasi digital dan etika bersosial media di kalangan masyarakat. Edukasi tentang pentingnya berperilaku baik di dunia maya menjadi kunci utama membangun komunikasi yang lebih sehat dan beradab. Penegakan hukum harus lebih tegas apabila terdapat ujaran kebencian dan penipuan. Kita sebagai generasi yang dihadapkan dengan
kemudahan dalam bermedia sosial, haruslah mengedepankan yang namanya etika. Karena dengan beretika, kita dapat membangun komunikasi di media sosial ini, menciptakan media sosial yang baik, yang sehat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar sekalian. Dan semoga kita terhindar dari adanya ujaran kebencian, penyebaran hoaks yang terjadi pada diri kita maupun dari diri kita untuk orang lain. Bijaklah bersosial media dan hindari adanya penyebaran dan juga ujaran kebencian terhadap orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.